Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek algoritma dan pemrograman 2 untuk UAS semester 2. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfianto, NIM 2204094, kelas 2D. Judul proyek yaitu program kasir toko ataupun warung. Teknik yang digunakan pada proyek yang pertama ada struct, yang kedua ada tipe data array, yang ketiga ada gotoxy, yang keempat ada looping, yang kelima ada sorting, yang keenam ada function, yang ketujuh ada if, yang kedelapan ada searching. Yang pertama, tipe data struct. Struktur data atau struct merupakan tipe data yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu unit yang lebih kompleks. Struktur data dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan variabel terkait dalam suatu objek. Fungsi data struct pada program supaya dapat mengorganisasikan dan mengelola data produk dengan lebih terstruktur. Di dalam struct produk ada kode, nama, dan harga. Yang kedua ada array. Array adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki pola variabel yang Unix yang memungkinkan akses langsung ke elemen tersebut. Array digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir sekumpulan data yang terkait. Ada 3 contoh array pada program. Yang pertama ada 1 product, max product. Array ini digunakan untuk menyimpan data produk. Setiap elemen array merupakan objek dari struktur data produk yang memiliki atribut kode, nama, dan harga. Array ini digunakan untuk menyimpan daftar produk sebelum dilakukan pengurutan. Yang kedua ada in order, kode, number order. Array ini digunakan untuk menyimpan kode produk yang ingin dipesan oleh pembeli. Setiap elemen array merupakan kode produk yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga ada in order, quantities, num order. Array ini digunakan untuk menyimpan jumlah produk yang ingin dipesan oleh pembeli. Elemen array yang merupakan jumlah produk yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga ada gotoxy. Gotoxy adalah suatu fungsi untuk atau perintah yang digunakan dalam pemrograman untuk memindahkan posisi kursor atau kursor teks pada layar komputer ke koordinat tertentu. Fungsi ini umumnya digunakan dalam pemrograman basis teks atau karakter seperti pada bahasa pemrograman C++ ataupun Pascal. Kegunaan fungsi gotoxy pada program ini adalah untuk membuat tampil pada tabel supaya lebih rapi saat dilakukan run atau running. Yang keempat ada looping. Looping di sini yang digunakan adalah for in i sama dengan 0, i kurang dari number produk sama dengan i plus plus. Ini adalah contoh penggunaan looping dengan for loop. Looping ini digunakan untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen array produk yang menyimpan data produk. Looping ini digunakan untuk menampilkan daftar produk. Penggunaan looping ini memungkinkan program untuk mengulang beberapa tindakan secara efisien, seperti menampilkan daftar produk, menghitung total harga pesanan, dan
melakukan pengurutan. Pengertian sorting dalam bahasa pemrograman umumnya merujuk pada proses pengurutan atau mengurutkan data secara ascending atau menaik dan descending atau menurun berdasarkan kriteria tertentu. Sorting sering digunakan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data agar lebih mudah diakses atau diproses. Algoritma pengurutan yang digunakan pada program ini adalah bubble sort. Dalam bubble sort, elemen-elemen array yang digunakan secara berpasangan, dan jika urutannya tidak benar, posisi mereka ditukar. Hal ini diulang secara berulang sehingga seluruh array diurutkan dengan benar. Pada program perintah bubble sort ini menggunakan kode sebagai alat ukurnya. Yang keenam ada function. Fungsi function adalah blok kode yang terpisah dan dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi digunakan untuk mengorganisir kode menjadi bagian yang lebih kecil dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan kembali kode. Dan ini adalah contoh dari penggunaan function. Yang ketujuh ada if. Pernyataan if atau jika adalah salah satu struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menguji kondisi tertentu. If pada program digunakan untuk menampilkan kode produk, nama produk, jumlah produk. Yang ke-8 ada searching. Insert kode. Pencarian searching adalah proses mencari elemen atau nilai tertentu dalam suatu himpunan data atau struktur data. Tujuan dari pencarian adalah menentukan apakah elemen yang dicari ada dalam himpunan data, dan jika ada, digunakan posisi atau indeksnya. Pada program searching akan dibantu oleh looping for untuk membantu mencari kode produk yang sama. Di sini saya akan menjelaskan program yang ada pada Dev C++ yang saya buat. Ini adalah contoh dari struct atau tipe data struct yang memiliki kode, nama, dan harga di dalam tipe datanya. Ini adalah kode XY. X adalah kolom, Y adalah baris. Ini adalah contoh bubble sort yang menggunakan kode untuk mengurutkannya. Jika kode lebih besar, maka akan dipindahkan ke belakang atau bawah nantinya. Ini adalah tipe data string. Saya menggunakan guideline supaya saat kita menginputkan nantinya, jika ada spasi tidak akan terjadi error. Ini adalah looping for, contoh dari looping for, dan ini adalah array tipe data array. Ini kode XY, contoh kode XY untuk tampilan tabel supaya nantinya lebih rapi. Ini bubble sort, penggunaan bubble sort pada tabel nanti. Ini string. Ini if, contoh dari if.
if statement. Ini searching, penggunaan searching pada program. Kita lakukan compile. Program ketika di running atau dijalankan. Ini adalah contoh dari penggunaan kode XY, 3 kolom dan 1 baris. Kita inputkan nama terlebih dahulu. Kita masukkan name. Kita masukkan kelas. Kita inputkan nama atau toko. Sebelumnya ini adalah contoh dari penggunaan guideline. Jika tidak ada guideline, ketika kita menggunakan spasi maka akan terjadi error dan name akan diloncati dan langsung akan ke kelas. Kita masukkan nama toko atau warung. Kita masukkan jumlah produk yang ingin dimasukkan atau yang ada pada angkringan. Maaf ada terjadi kesalahan. Ini adalah contoh dari penggunaan kode XY pada tampilan tabel sebelum sorting dan setelah sorting menjadi lebih rapi. Ini contoh dari sorting, penggunaan bubble sort dari kode 23154 jadi 1235 12345. Nama pembeli kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan berapa jumlah jenis makanan yang ingin dipesan melalui kode nantinya. Kita masukkan 2 makanan yang ingin dipesan. Yang pertama ada 2 Ini adalah tabel dari pesanan produknya. Ini adalah total harga. Kita masukkan berapa. Ini adalah tabel struk pembayaran yang memiliki
memiliki total harga, jumlah bayar, dan kembalian di dalamnya. Masukkan kode produk yang ingin dicari. Kita masukkan kode produk yang ingin dicari. Ini adalah contoh dari perintah searching. Masukkan 2, dan ini adalah hasil pencarian. Dengan ini kode 2, ini hasil pencariannya. Ini adalah output dari yang tadi saya masukkan, yaitu nama Nintendo dan kelas pada awal program. Ini identitas mahasiswa. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.